Jumpa lagi channel Simple Trader Saham. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mereview 6 saham yang mana saham-saham ini cukup menarik untuk kita perhatikan pada hari Selasa besok tanggal 15 Agustus tahun 2023. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Di sini ada saham INKP. Oke, kalau kita lihat chart dari pergerakan saham INKP saat ini ada di fase uptrend ya teman-teman ya. Pergerakannya mampu bertahan di atas garis MA20 dan MA5. MA5 saat ini merupakan area support kuat atau support terdekat dari saham INKP ya teman-teman ya. Ini kalau kita perhatikan begitu harga menyentuh area MA5 ini ada kecenderungan harga tertahan dan ada kecenderungan harga dinaikkan ke atas ya teman-teman ya. Oke, INKP hari ini berhasil menguat 2,58% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Di sini ada area resistance di area harga 10.400 ini target kenaikan dari saham INKP ya teman-teman ya. Oke. Jadi teman-teman yang ingin entry di saham INKP bisa memanfaatkan area support MA5 di area harga kisaran 9.725 hingga 9.800-an ya. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk INKP. Oke, INKP asing hari ini ada net buy untuk broker transaksi. Kalau kita perhatikan di sini ada akumulasi top 4 broker teratas yang bisa kita amati. Ini ada PD, CCBK dan AI yang mengakumulasi saham INKP. Oke, next kemudian ada saham kode TKIM. Oke, TKIM trennya juga sama seperti INKP, dia uptrend. Oke, pergerakannya mampu bertahan di atas garis MA20, MA200 dan MA5. MA5 saat ini merupakan area support terdekat untuk saham TKIM ya teman-teman ya. Oke, jadi selama pergerakan saham TKIM ini masih tertahan di atas garis MA5, maka TKIM masih berpeluang dia akan kembali melanjutkan penguatannya teman-teman. Dan targetnya di sini ada area resistance, di area harga kisaran 8.375 hingga 8.525 teman. Oke, mudah-mudahan TKIM besok berhasil melanjutkan penguatannya teman-teman ya. Di sini kita bisa perhatikan atau kita pantau ada area support di area harga 7.550 hingga 7.650-an ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ingin entry di saham TKIM bisa memanfaatkan area support di area harga ini teman-teman ya. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk TKIM. Oke, TKIM hari ini asing ada net buy untuk broker transaksi. Oke, di sini ada distribusi ya teman-teman ya. Ini ada GR yang melakukan distribusi di saham TKIM. Oke, next kemudian ada saham kode BRIS. BRIS. BRIS hari ini berhasil menguat 2,43% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan peningkatan volume. BRIS berhasil break dan close di atas garis MA20. Ini cukup menarik ya teman-teman ya. Karena kalau misalkan BRIS mampu bertahan di atas garis MA20, maka BRIS berpeluang dia akan terus melanjutkan penguatannya teman-teman ya. Dan hari ini BRIS juga berhasil break dari area harga dari area MA100 ya teman-teman ya, di area harga 1680 teman-teman. Oke, ini menarik. Area ini bisa kita manfaat untuk entry beli di area support MA100 di kisaran harga 1680 hingga 1685 teman-teman. Karena kalau misalkan BRIS ini mampu bertahan di atas garis MA100, maka BRIS berpeluang dia akan melanjutkan penguatannya. Oke, target kenaikannya di sini ada area resistance di kisaran harga 1770 hingga 1800 teman ya. Inilah target kenaikan dari saham BRIS. Oke, mudah-mudahan BRIS besok berhasil melanjutkan penguatannya teman ya. Ini kalau kita amati cukup menarik. Ini penguatan harga dari saham BRIS juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Kita coba cek di transaksi asing untuk BRIS. BRIS asing ada net buy dari tanggal 8 Agustus hingga hari tanggal 14. Asing mengakumulasi saham BRIS di broker transaksi. Kalau kita perhatikan, di sini ada akumulasi ya teman-teman ya. Top 2 broker paling atas ada KC dan YU yang mengakumulasi saham BRIS di harga rata-rata 1683 hingga 1681. Oke. Next kemudian ada saham kode BBNI. BBNI juga hari ini berhasil menguat ya teman-teman ya, menguat 1,1%. Penguatan harga dari saham BBNI juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Trennya ini bergerak uptrend, pergerakannya ada di atas garis MA200. MA200 saat ini merupakan area support terdekat dari saham BBNI. Di selama pergerakan saham BBNI mampu bertahan di atas garis MA200, maka BBNI berpeluang dia akan menguat. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin entry di saham BBNI ini
merupakan area, dia berada di area support ya teman-teman ya, di area MA 200. Oke, dan targetnya di area harga kisaran 9.300 teman-teman. Ini target resistance pertama. Kalau 9.300 ini berhasil tembus, maka dia berpotensi akan terus melanjutkan penguatannya di area harga 9.600 teman ya, untuk target resistance berikutnya apabila di area resistance pertama ini berhasil ditembus. Oke, ini cukup menarik teman-teman ya untuk saham BBNI. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk BBNI. Oke, BBNI. Oke, BBNI asing ada net buy dari tanggal 9 Agustus hingga hari ini tanggal 14. Asing terus melakukan akumulasi. Oke. Untuk broker transaksi kita lihat di sini ada akumulasi ya teman-teman ya. Top 3 broker teratas yang mengakumulasi saham BBNI ini ada BK, ZB dan KZ. Oke. Oke, next kemudian ada saham kode ESA. Oke. ESA juga menarik ya teman-teman ya. Ini tren pergerakannya di uptrend. Dia mampu bertahan di atas garis MA20 dan MA20 saat ini merupakan area support terdekat dari saham ESA. Resistance ada di area garis MA100 di kisaran harga 705 teman ya. Ini target kenaikan dari saham ESA. Jadi selama pergerakan saham ESA ini masih bertahan di atas garis MA20, maka ESA berpeluang dia akan melanjutkan penguatannya. Oke, dan hari ini penguatan dari saham ESA juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume teman ya. Ini tentunya menarik. Oke, risiko terjadi kalau misalkan ESA gagal bertahan di atas garis MA20. Kalau misalkan dia gagal dari MA20, maka ESA berpeluang dia akan turun, dan tentunya ESA akan patah tren ya teman-teman ya kalau dia jebol garis MA20. Karena saat ini ESA masih ada di area support di MA20. Ini kalau misalkan kita entry beli, maka risikonya masih cukup kecil ya teman-teman ya untuk saham ESA. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk ESA. Oke. ESA asing hari ini ada net sell, tanggal 11 Agustus kemarin juga ada net sell untuk ESA. Broker transaksi kalau kita perhatikan di sini ada akumulasi. Ini CC yang mengakumulasi saham ESA di harga rata-rata 655 ya teman ya. Oke, secara tren ini masih cukup menarik, dia bergerak uptrend. Oke, next kemudian ada saham kode Tepik. Oke, Tepik. Tepik hari ini berhasil menguat 1%, penguatannya terkonfirmasi dengan ada peningkatan volume. Oke, dia sempat menyentuh area resistance di MA100 di harga 2050. Namun pada saat market close, Tepik ditutup di bawah garis MA100. Namun kalau kita lihat trennya ini masih cukup menarik karena Tepik masih berada di atas garis MA20, MA5 teman-teman. Oke, jadi kalau misalnya teman ingin entry di saham Tepik, bisa manfaatkan ada area support MA5 dan MA20 di kisaran harga 1955 hingga 1980 teman. Karena kalau misalkan Tepik ini masih berada di atas garis MA20 dan MA5, maka Tepik masih berpeluang dia akan kembali melanjutkan penguatannya, dan target resistance pertama di area MA100. Kalau misalkan MA100 berhasil di break ke atas, maka resistance selanjutnya ada di area MA200 teman-teman. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk Tepik. Oke, Tepik asing hari ini ada distribusi, ada net sell dari tanggal 10 Agustus hingga hari tanggal 14. Asing terus jualan. Untuk broker transaksi kalau kita lihat di sini juga ada distribusi. Ini seller masih dominan dibanding buyer teman-teman ya untuk Tepik. Jadi area support yang masih kita bisa pantau di area MA20 dan MA5 di area harga kisaran 1950 hingga 1980. Jadi selama pergerakan saham Tepik ini masih mampu berada di atas garis MA20, maka Tepik masih berpeluang dia akan melanjutkan penguatannya. Oke, namun sebaliknya kalau misalkan dia sebelum garis MA20, maka resiko pergerakan saham Tepik akan bergerak turun teman-teman ya, dan tren dia akan tentunya akan berubah menjadi downtrend. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin tanyakan terkait dengan review saham lainnya, silahkan tulis di kolom komentar yang di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.